Sampurasun. Awigna-mastu. Mugia Rahayu Sabun Dumadi. Dalam video ini akan membahas tentang Sasakala atau sejarah singkat musik tradisional Tarawangsa. Salah satu kesenian tradisional Nusantara yang paling tua. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, bagi Anda yang belum subscribe channel YouTube Padepokan Gagak Karancang Official, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, supaya Anda tidak ketinggalan berita dari channel Padepokan Gagak Karancang Official. Nanggapan Sada Canang. Sada Gangsa Tumpang Kembang. Sada Kumbang Tarawangsange. Sada Titilar ing Bumi. Sada Tatabehan Jawa. Sada Gobeng Direksa Calintuh di Anjung. Sada Handaruka Capilanga. Sada Keruk Sagung. Terdengar bunyi-bunyian, suara canang, suara gamelan tumpang kembang, suara kumbang dan tarawangsa menyayat, suara peninggalan bumi, suara gamelan Jawa, suara baling-baling ditingkahi calintuh di dangau, suara deru kecapi penuh khawatir, suara sedih semua. Yata Niranumangi. Ning bumi kumirincing. Rari sada tatabuhan. Riaci bemiring kumiringing. Kumarnyang kumarenyong. Rari tinurari aci kuaswaranan. Hiang gending narawangsa. Kaamsuku deneng pawana. Maka dialah yang menemukan dunia gemerincing. Ramai suara bunyi-bunyian gerincing dalam pusat dunia. Kumarnyang kumarenyong. Lebih ramai daripada pusat keramaian di dunia bawah. Gamelan keramat dibunyikan dengan iringan tarawangsa, tersebar oleh hembusan angin. Kutipan tadi merupakan penggalan isi dari beberapa naskah lontar kitab Sunda kuno yang menyebut kata tarawangsa. Naskah lontar kitab Sunda kuno tersebut usianya sudah ribuan tahun. Tarawangsa adalah salah satu jenis kesenian tradisional yang paling buhun atau paling tua di daerah Jawa Barat. Dalam pertunjukannya, kesenian ini memiliki kekhasan dalam hal instrumen musiknya. Alat musik tarawangsa dimainkan dengan cara digesek. Dalam pertunjukannya, tarawangsa akan diiringi oleh jentreng. Alat musik tradisional lainnya, dimainkannya dengan cara dipetik. Alat musik tradisional tarawangsa terdiri dari 2 dawai senar, dan jentreng terdiri dari 7 dawai senar. Dalam seni pertunjukannya, tarawangsa berfungsi sebagai pembawa melodi atau memainkan lagu, sedangkan jentreng berfungsi sebagai pengiring lagu. Tarawangsa diklasifikasikan sebagai alat musik gesek dan jentreng diklasifikasi sebagai alat musik petik. Secara etimologi, tarawangsa berasal dari 3 gabungan kata, yakni tea, ra dan wangsa. Tea merupakan akronim dari kata, meta, berasal dari bahasa Sunda yang berarti pergerakan, lalu, ra, berarti api yang agung, sama dengan arti ra dalam bahasa Mesir, analogi api yang agung adalah matahari. Dan yang terakhir, wangsa, sinonim dari kata bangsa, manusia yang menempati satu wilayah dengan aturan yang mengikatnya.
Jadi bisa diartikan arti Tarawangsa berarti kisah kehidupan bangsa matahari. Dengan kata lain, Tarawangsa merupakan kesenian penyambutan bagi hasil panen padi yang sangat bergantung pada matahari, dan sebagai simbol rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu juga, jika kita cermati, banyak filosofi kehidupan yang terkandung dalam alat musik Tarawangsa dan jentreng ini. Di antaranya dua dawai senar dalam Tarawangsa menggambarkan tentang dualitas, seperti siang malam, laki-laki dan perempuan. Dan 7 dawai senar dalam jentreng menggambarkan perputaran siklus 7 hari dalam seminggu. Kalau dawai senar antara Tarawangsa dan jentreng seirama, jika dimainkan bersama-sama akan menghasilkan suara yang harmonis. Begitu pula dalam kehidupan, jika kita sebagai manusia bisa menghargai antar sesama dan bisa menghargai alam tempat kita hidup, maka akan tercipta keharmonisan. Seni tradisional Tarawangsa lebih tua keberadaannya dari alat musik gesek tradisional yang lainnya, seperti rebab. Kata Tarawangsa tercantum dalam beberapa lontar naskah Sunda kuno, di antaranya dalam naskah Sewaka Dharma yang diperkirakan berasal atau ditulis pada abad ke-14, dan naskah Jatiniskala yang diperkirakan berasal dari abad ke-16 Masehi. Jadi bisa disimpulkan, seni Tarawangsa sekarang umurnya sudah ribuan tahun. Kata Tarawangsa juga termuat dalam kitab-kitab kuno abad ke-10 yang ditemukan di Pulau Dewata, Bali. Kata Tarawangsa dapat ditemukan dalam literatur tersebut dengan kata lain, Trewasa, dan Trewangsa. Bahkan pada masa itu kesenian ini sudah hidup pada masyarakat Sunda, Jawa dan Bali. Namun seiring perkembangan zaman, kini bekas maupun artefak dari alat musik ini sudah tidak ditemukan lagi. Bahkan masyarakatnya pun sudah tidak lagi mengenalnya alat musik ini, terutama di wilayah Jawa maupun Bali. Argumen tersebut muncul dari catatan Jaap Kunst dalam bukunya Hindu-Javanese Musical Instruments tahun 1968. Sekarang kesenian Tarawangsa hanya dapat ditemukan di beberapa daerah tertentu di Jawa Barat. Desa Rancakalong, Sumedang, Jawa Barat, merupakan salah satu daerah yang masih menjaga dan melestarikan seni tradisional Tarawangsa. Di daerah ini bisa kita jumpai sesepuh maestro seni tradisional Tarawangsa, di antaranya, Abah Cece, Abah Abut, Abah Pupung Supena dan Abah Ata. Pemain Tarawangsa hanya terdiri dari 2 orang, yaitu 1 orang pemain Tarawangsa dan 1 orang pemain jentreng. Semua pemain Tarawangsa terdiri dari laki-laki, dengan usia rata-rata 50 sampai dengan 60 tahunan. Akan tetapi zaman sekarang, pemain Tarawangsa banyak diminati oleh anak muda kaum milenial. Biasanya seni Tarawangsa selalu dipertunjukkan dalam ritual siklus penanaman padi, misalnya dalam ngalaksa, yang berfungsi sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah. Dalam pertunjukannya ini biasanya melibatkan para penari yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Mereka menari secara teratur. Dalam setiap melakukan upacara ngalaksa setelah panen padi di masyarakat Rancakalong, sebelumnya selalu diawali iring-iringan. Hal ini dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen yang berlimpah, serta sebagai pengingat jasa-jasa para leluhur. Dalam setiap pertunjukan kesenian Tarawangsa ini selalu disediakan sesajen sebagai syarat berlangsungnya ritual, yang setiap komponennya mempunyai filosofi atau makna simbolik. Sesajen dalam seni ini terdiri dari sesajen di tengah rumah dan sesajen di padaringan atau goa. Sesajen yang disimpan di tengah rumah berupa kepala boneka kayu yang disebut Pangibuan yang memakai kerudung sebagai simbol ibu dan pangramaan, boneka yang memakai iket sebagai simbol rama atau bapak, bakakak, duit atau uang benggol, kelapa, kopi pahit, kopi manis, bubur merah, bubur putih, pakaian kebaya putih, pangradinan, sisir dan kaca, minyak kelapa, tik-tek atau lipatan sirih, dan 9 macam jenis rujak. Sedangkan yang disimpan di goah atau padaringan terdiri dari ineban yaitu rantang yang dibungkus selendang, di dalamnya berisi beras dan di atasnya disimpan sisir, cermin, minyak kelapa dan telur. Kemudian disimpan pula beras yang ditancapi pohon hanjuang disertai bunga rampe dan kemenyan.
Sedangkan penggambaran media yang digunakan mencerminkan bahwa manusia hidup terdiri dari 4 unsur. Gambaran kehidupan itu sendiri dilambangkan dengan pohon hanjuang, yang terdiri dari unsur bumi yang disimbolkan dengan kendi, unsur angin atau udara yang disimbolkan dengan hihit atau kipas dari anyaman bambu, dan darah yang disimbolkan dengan air. Sesajen merupakan bentuk keseimbangan komunikasi antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, antara manusia dengan manusia, dan komunikasi dengan alam. Setiap barang atau benda yang disajikan penuh dengan makna simbolik yang pada dasarnya berisi pesan-pesan moral yang harus menjadi rujukan perilaku dalam kehidupan ini. Sebagai kearifan lokal yang tak lepas dari pengaruh masa lalu, maka seni Tarawangsa memiliki ciri khas sebagai seni tradisi yang sakral. Hal tersebut dapat dilihat dari sarana pertunjukannya yang menjadi syarat ritual dengan disajikannya sesajen. Tarawangsa yang pada prakteknya lebih mengedepankan unsur mistis dalam keseniannya, sempat mengalami pelarangan untuk ditampilkan. Hal ini terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru, sebelum tahun 1985. Pelarangan dan intimidasi yang ditujukan kepada seni Tarawangsa, karena kesenian tersebut dianggap meresahkan masyarakat dengan ritual-ritual mistis yang dilakukannya. Oleh karena itu, para seniman Tarawangsa tidak bisa bebas memainkan kesenian tersebut di sembarang waktu dan tempat. Akhirnya pada tahun 1990, kebijakan pemerintah terhadap kesenian tradisional mulai berpihak kepada para pelaku seni tradisional. Larangan-larangan seperti itu dicabut, dan seni Tarawangsa dapat kembali dipentaskan. Dalam rangka menjaga tradisi, Tarawangsa seringkali dipentaskan pada ritual ngalaksa yang diselenggarakan oleh komunitas adat Rancakalong. Pada momen tersebut ritual mistis Tarawangsa dilakukan. Adapun pada pementasan acara untuk kepentingan hiburan, seperti pernikahan, hitanan, atau undangan yang bersifat formal kenegaraan, ritual mistis yang menjadi ciri khas Tarawangsa ditiadakan, demi menjaga kepentingan semua pihak. Untuk pertunjukan di dalam upacara adat, atau acara-acara khusus tertentu, seni Tarawangsa biasanya terdiri dari 2 orang nayaga atau pemain Tarawangsa dan jentreng, saehu atau pemimpin penari laki-laki, para penari perempuan berjumlah 7 atau 9 orang, saksi, dan kuncen atau juru kunci. Dalam pertunjukan Ormatan Tarawangsa biasanya dimulai dengan tarian saehu atau saman, penari laki-laki. Disusul para penari perempuan. Mereka bertugas mengundang dan menurunkan sosok Nyai Sri Pohaci atau Nyi Pohaci Sanghyang dan Dayang Asri, Dewi Asri atau Dewi Sri sebagai Dewi Padinya masyarakat Sunda, dan para leluhur. Kemudian para penonton yang ada di sekitar tempat pertunjukan juga ikut menari. Tarian Tarawangsa tidak terikat oleh aturan-aturan pokok, kecuali gerakan-gerakan khusus yang dilakukan saehu dan penari perempuan yang merupakan simbol penghormatan bagi Dewi Padi. Tak ada gerakan khusus untuk melakukan tari atau ngibing Tarawangsa. Setiap orang melakukannya senyaman dan sebisa mungkin yang ia lakukan. Asalkan gerakannya seirama dengan alunan musik tersebut. Menari dalam kesenian Tarawangsa bukan hanya merupakan gerak fisik semata, melainkan sangat berkaitan dengan hal-hal metafisik dan jiwa atau batin manusia. Ada yang percaya bahwa tarian Tarawangsa adalah tarian yang berawal dari jiwa atau batin, oleh karena itu tidak heran apabila para penari dalam pertunjukan seni Tarawangsa sering mengalami trans atau tidak sadarkan diri. Musik Tarawangsa bisa membawa setiap orang yang mengikutinya untuk mengeluarkan emosi-emosi tertentu, baik itu riang, sedih, hingga tak sadarkan diri. Tarawangsa bisa menjadi media untuk menyalurkan emosi.
Pertunjukan tarawangsa untuk acara-acara tertentu, seperti upacara adat Ngalaksa, biasanya dimulai pada malam hari, dari pukul 20, sampai pukul 4 dini hari. Khusus pergelaran pada upacara adat Ngalaksa dilakukan siang dan malam selama 1 minggu berturut-turut. Itu dilakukan untuk mengiringi proses upacara Ngalaksa. Ada perbedaan yang cukup signifikan dari pertunjukan seni tarawangsa saat ini. Apabila dahulu seni tarawangsa hanya dimainkan oleh 2 orang yang memegang instrumen tarawangsa dan jentreng, dan ditampilkan untuk acara sakral tertentu saja, saat ini tarawangsa dapat dipentaskan dalam bentuk kolaborasi dengan jenis alat musik atau genre musik lainnya, baik musik tradisional maupun modern. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan variasi dan warna lain pada kesenian tarawangsa, sehingga penampilannya dapat lebih menarik minat banyak orang, khususnya generasi milenial, supaya para generasi penerus dapat mengenal serta dapat tertarik untuk menjaga dan melestarikan seni tradisional warisan leluhurnya, sehingga musik tradisional tarawangsa tidak akan sampai hilang di telan zaman. Dengan demikian, tidak ada hal tabu dalam pengembangan seni tradisional tarawangsa, selama masih dalam adab dan aturan. Padepokan Gagak Karancang salah satu yang masih senantiasa menjaga dan melestarikan seni tradisional tarawangsa. Banyak anak muda generasi milenial yang belajar seni tarawangsa di Padepokan Gagak Karancang. Padepokan Gagak Karancang, lahir dan berdiri di kota Sumedang, Jawa Barat. Pendiri sekaligus guru besar Padepokan Gagak Karancang, yaitu Raden Sikma Martanagara atau lebih dikenal dengan sapaan Ki Raga Sukma. Beliau merupakan pituin atau keturunan dari Raja Sumedang Larang. Beliau merupakan keturunan ke-16 dari Raden Angkawijaya atau Prabu Gesan Ulun atau Pangeran Kusumadinata II, Raja terakhir Sumedang Larang. Visi dan misi Padepokan Gagak Karancang, salah satunya yaitu menjaga dan melestarikan seni, adat dan budaya adiluhung warisan leluhur. Salah satunya yaitu seni tarawangsa. Cabang dan anak cabang dari Padepokan Gagak Karancang, tersebar di seluruh pelosok Indonesia, salah satunya di Pulau Dewata, Bali. Di Pulau Dewata, Bali, Padepokan Gagak Karancang secara intens sering mengadakan pagelaran seni dan budaya, khususnya seni budaya Sunda. Padepokan Gagak Karancang sering mengadakan pementasan seni tarawangsa di Pulau Dewata, Bali, dengan mengundang para seniman tarawangsa ke Pulau Dewata, Bali. Padepokan Gagak Karancang menjadi salah satu pionir dalam mengenalkan seni tarawangsa di Pulau Dewata, Bali. Tujuan utamanya yaitu untuk menjaga dan melestarikan seni warisan leluhur, serta mengenalkan seni tarawangsa supaya lebih dikenal oleh masyarakat, khususnya Indonesia dan mengenalkan seni tradisional tarawangsa ke mancanegara. Mari sama-sama kita jaga dan lestarikan seni, adat dan budaya warisan leluhur kita. Jika bukan oleh kita sebagai generasi penerus, oleh siapa lagi? Jangan sampai seni adat dan budaya warisan leluhur hanya menjadi dongeng dan sejarah yang disimpan di museum. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini menambah wawasan, dan menambah rasa cinta dan bangga kita terhadap seni, adat dan budaya warisan leluhur kita. Tabe pun. Cagrampes.